Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di kampus dan akan diselesaikan dengan IoT atau Internet of Things. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Saya yang bernama Thaibur Rahman, dan yang di sebelah saya Arya Ponsaputra, dan kami akan juga memperkenalkan anggota kelompok kami yang lain. Ada Sonia Wirmalia, Hafizah Elza Febrianda, Dela Irmasari, dan Agung Mas Arianto. Nah, itu tadi pengenalan singkat dari kelompok 1. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya pada video kali ini. Kami akan membahas beberapa, yaitu yang pertama latar belakang, berisi tentang pengertian IoT. Yang kedua tujuan mengapa kami akan membahas materi kali ini. Yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Internet of Things adalah sebuah teknologi canggih yang pada dasarnya merujuk pada banyak device dan suatu sistem di seluruh Indonesia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan internet dan bisa saling berbagi data. Teknologi-teknologi ini memiliki seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet, dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel, dan berbasis wireless. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Nah, itulah penjelasan tentang latar belakang, dan selanjutnya kami akan melanjutkan materi tentang tujuan. Suhu ruangan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sering ditemukan pada saat proses pembelajaran di kelas, yaitu ketika di luar ruangan sedang panas, suhu di dalam ruangan justru terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya, sehingga ketika mahasiswa ingin menggunakan kelas, mereka merasa tidak nyaman. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa membuat alat untuk mengendalikan suhu dan kelembapan pada saat di kelas, agar suhu dan kelembapan tetap stabil. Dengan penggunaan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara, serta sensor YL100 untuk mendeteksi kelembapan ruangan. Dengan alat pengendali yang digunakan adalah Arduino Uno. Untuk mempermudah mahasiswa dalam mengatur air conditioner atau AC, memadukan alat tersebut dengan teknologi terbarukan, yaitu Internet of Things, agar mahasiswa dapat memantau dan melakukan tindakan penyesuaian suhu dan kelembapan pada kelas melalui Android. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan rangkaian yang akan digunakan. Baiklah, sensor dapat membaca data apabila diberi tegangan 5 volt pada pin VCC sensor. Output dari sensor tersebut disambungkan pada pin data Arduino Uno. Data yang diterima Arduino Uno dari output sensor berupa data ADC yang akan diubah menjadi data digital yang akan dimasukkan pada serial monitor dengan data pembacaan input sensor tersebut. Alat mampu bekerja apabila pembacaan dari kedua sensor tidak sesuai oleh data yang sudah dimasukkan pada program IDE Arduino. Relay 1 dan Relay 2 mampu bekerja apabila Arduino mendapatkan data nilai pembacaan sensor DHT11 apabila suhu lebih dari 30 derajat Celcius dan kelembapan udara kurang dari 70%. Maka, Relay 1 dan Relay 2 menyala untuk menghidupkan kipas dan sprayer. Relay 3 mampu bekerja apabila Arduino membaca data output sensor YL100 apabila kadar air kurang dari kelembapan tanah 500, maka pelembab udara akan menyala. Hasil pembacaan data sensor yang sudah diterima oleh Arduino Uno, data-data tersebut dikirimkan pada smartphone, dan hasil pembacaan sensor tersebut pada smartphone. Dengan aplikasi yang sudah disediakan, pengiriman data tersebut dikirim melalui jaringan internet dengan bantuan chip ESP8266 yang sudah dikoneksikan pada Arduino Uno tersebut. Nah, ini merupakan bentuk flowchart yang digunakan, di mana
Pembacaan program software akan berlangsung otomatis ketika tombol start ditekan, kemudian inisialisasi aktuator berjalan dan pembacaan sensor soil, moisture, dan sensor DHT11 berlangsung dengan tombol start ditekan. Pada pembacaan sensor tersebut akan diproses dan diinisialisasi pada Arduino Uno. Dalam proses tersebut, data yang dapat dibaca sensor dikirim menggunakan modul ESP8266. Modul tersebut mengirim data melalui jaringan internet sebagai akses penghubung antara Arduino Uno dan pengguna. Dalam proses tersebut, Arduino Uno akan mengontrol jika sensor DHT11 membaca suhu dengan nilai lebih dari 30 derajat, kipas akan menyala secara otomatis. Jika kelembapan kurang dari 70%, maka sprayer akan on. Pembacaan sensor soil moisture yang mampu membaca tingkat kelembapan tanah yang lebih besar dari 500, maka pompa air on dengan otomatis. Nah, dan ini adalah pengaplikasian dalam ruangan. Baiklah, kesimpulan untuk video kali ini adalah masalah pembacaan kondisi suhu udara dan kelembapan ruangan pada kelas dapat diselesaikan dengan menggunakan sensor DHT11 dan soil moisture YL100. Penggunaan sensor tersebut dapat membaca kondisi pada ruang kelas dan dapat membaca tingkat kadar air di dalam kelas yang sedang digunakan untuk kenyamanan mahasiswa. Dalam pengendalian suhu udara dan kelembapan ruangan yang otomatis dan dapat dipantau hasil nilai dari kedua sensor menggunakan server, yaitu dengan cara menambahkan kode kurang dari 30 dan lebih dari 70 pada Arduino IDE penggunaan chip ESP8266 yang terhubung pada Arduino Uno akan mengirim data melalui jaringan internet yang terhubung dengan server.